Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai akuntansi pendapatan LRA dan pendapatan LO. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Kristiana Astutika Dewi dengan NIM 2019310475. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Adinegoro dengan NIM 2019310162. Di sini saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Azhara Maulana dengan NIM 2019310476. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendapatan. Nah, dalam akuntansi komersial sendiri, pendapatan dapat diartikan sebagai aliran masuk atau kenaikan lain atas aset entitas atau pelunasan hutang atau kombinasi dari keduanya dalam satu periode, di mana pelunasan tersebut berasal dari pembuatan atau penyerahan barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama dari entitas tersebut. Nah, sedangkan dalam akuntansi pemerintahan sendiri terdapat dua jenis pendapatan. Yang pertama ada pendapatan LRA dan yang kedua ada pendapatan LO. Baik, untuk pendapatan LRA atau yang biasa kenal dengan pendapatan laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum pemerintah yang akan menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan akan menjadi hak dari pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Nah, dalam pendapatan LRA sendiri dicatat dengan berdasarkan basis kas sehingga akan dicatat apabila pendapatan tersebut berupa kas. Nah, untuk pendapatan LRA sendiri akan disajikan pada laporan realisasi anggaran. Kunci utama dalam pendapatan LRA sendiri yang pertama yaitu penerimaan kas, di mana dari pencatatan LRA sendiri dengan menggunakan basis kas sehingga pendapatan akan diakui jika berbentuk kas. Yang kedua yaitu menambah saldo anggaran lebih. Yang ketiga ada tahun anggaran yang bersangkutan. Yang selanjutnya tidak perlu dibayar kembali. Yang kelima yaitu dicatat dengan menggunakan basis kas. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa adanya pencatatan basis kas ini akan diakui apabila pendapatan yang diperoleh ialah berupa kas. Dan yang terakhir adalah pendapatan LRA akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Baik, yang selanjutnya ada pendapatan LO atau pendapatan laporan operasional. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Dalam pendapatan LO sendiri diakui dan dicatat berdasarkan basis accrual, di mana dengan adanya basis accrual ini pendapatan akan diakui pada saat terjadinya transaksi pendapatan dan tanpa memperhatikan saat penerimaan kas, sehingga pendapatan LO sendiri akan disajikan dalam laporan operasional. Baik, sehingga akan ada konsep kunci pendapatan LO. Yang pertama yaitu pendapatan LO adalah hak dari pemerintah. Yang kedua yaitu pendapatan LO berkaitan dengan penambahan ekuitas. Yang ketiga yaitu tahun anggaran yang bersangkutan. Yang keempat tidak perlu dibayar kembali. Yang kelima, pendapatan LO dicatat dengan menggunakan basis accrual sehingga akan dicatat pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan pada saat penerimaan kas. Dan yang terakhir, pendapatan LO akan disajikan dalam laporan operasional. Baik, yang selanjutnya ada klasifikasi dari pendapatan LRA dan pendapatan LO. Nah, untuk pendapatan LRA sendiri diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan untuk pendapatan dari LO sendiri diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua ada pendapatan transfer, yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang keempat ada surplus non-operasional, dan yang terakhir ada pendapatan luar biasa. Baik, untuk pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran maupun dalam laporan operasional. Sedangkan untuk surplus non-operasional dan pendapatan luar biasa hanya akan diakui pada laporan operasional, dikarenakan dua jenis pendapatan ini tidak melibatkan kas. Namun, apabila dari surplus non-operasional dan pendapatan luar biasa ini berbentuk kas, maka pendapatan tersebut akan diakui sebagai lain-lain PAD yang sah pada laporan realisasi anggaran.
Baik, pada tabel di samping dijelaskan mengenai klasifikasi pendapatan LRA dan pendapatan LO sendiri. Nah, untuk pendapatan asli daerah ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Nah, untuk pendapatan pajak daerah ini akan disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada SKPD dan PPKD. Sedangkan untuk pendapatan retribusi juga akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada SKPD. Untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada SKPD, dan untuk lain-lain PAD yang sah akan dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional yang kewenangannya ada pada SKPD. Nah, untuk pendapatan transfer sendiri ada 4 jenis. Yang pertama yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan yang akan disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada PPKD. Yang kedua ada pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada PPKD. Yang selanjutnya ada pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada PPKD. Yang selanjutnya ada pendapatan bantuan keuangan yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada PPKD. Dan untuk jenis pendapatan yang lainnya, yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pendapatan hibah yang akan dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada PPKD. Yang kedua yaitu pendapatan dana darurat yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada PPKD. Yang ketiga yaitu pendapatan lainnya, di mana pendapatan lainnya akan diakui pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana kewenangannya ada PPKD. Baik, yang selanjutnya ada surplus non-operasional. Surplus non-operasional sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu surplus penjualan aset non-lancar yang akan dilaporkan pada laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada SKPD. Yang kedua yaitu surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang yang akan dilaporkan pada laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada SKPD. Dan yang terakhir ada surplus non-operasional lainnya, di mana akan dilaporkan pada laporan operasional yang kewenangannya ada pada SKPD. Nah, yang terakhir ada pendapatan luar biasa. Untuk pendapatan luar biasa sendiri akan dilaporkan pada laporan operasional, di mana kewenangannya ada pada SKPD. 162. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan yaitu dari pengertian pengakuan pendapatan yang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Shimamura, pengakuan adalah proses formal mencatat dan melaporkan suatu pos dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua, menurut Skousen mengatakan bahwa pendapatan selalu diakui saat dua kriteria penting terpenuhi, yaitu A. Pendapatan sudah diselesaikan, perusahaan sudah melakukan sesuatu, dan kas atau keabsahan janji untuk pembayaran di masa datang sudah diterima oleh perusahaan, sudah menerima suatu bagian pengambilan maksudnya. Nah, kemudian sedangkan ketentuan PSAK nomor 23 yaitu mengenai pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan jasa adalah sebagai berikut. Bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkatan penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Yang dimaksud andal menurut PSAK nomor 23 adalah bila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi, yaitu 1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi yang masuk akan diperoleh perusahaan.
Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Dan 4, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Dasar pengakuan pendapatan. Selama ini telah dikenal secara umum bahwa ada dua dasar dari pendapatan. Ada dua dasar pengakuan dari pendapatan, yaitu satu, akrual. Basis dasar aktual ini mengakui pendapatannya pada saat periode terjadi transaksi pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima. Yang kedua, kas basis dasar tunai adalah apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas, dan penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima. Selanjutnya kita ganti topik, yaitu pengertian pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan menurut para ahli, yaitu menurut Belkeu, yaitu memiliki arti bahwa pengukuran pendapatan yaitu pemberian angka-angka pada objek atau kejadian-kejadian menurut aturan tertentu. Tanpa melihat batasan-batasan tersebut, secara tradisional pengukuran dalam akuntansi akan melibatkan pemberian nilai-nilai angka kepada objek, kejadian, atau atributnya dengan suatu cara tertentu, sehingga dapat memastikan pelaksanaan atau disagregisasi data dengan mudah. Nah, sedangkan pengertian menurut pendapatan menurut PSAK yaitu menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang relatif timbul dari suatu transaksi oleh persetujuan antar perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima perusahaan dikurangi diskon dagang dan rabat volume yang diperoleh oleh perusahaan. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun bila arus kas masuk dari kas atau setara kas yang ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nilai nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. Dasar pengukuran pendapatan. Ada 4 dasar dari pengukuran pendapatan yang digunakan dalam akuntansi, yaitu 1. Harga pertukaran masa lalu atau harga pokok histori. Harga ini adalah harga pokok sumber daya tersebut saat mendapatkannya. Biasanya digunakan untuk mengukur persediaan, peralatan, dan aktiva lain. Yang kedua, harga pertukaran pembelian. Harga ini biasanya diidentifikasikan sebagai harga pokok pergantian karena sumber daya yang ditimbulkan oleh sumber daya yang diukur dengan harga beli yang berlaku saat ini akan dibayar untuk memperoleh sumber daya tersebut apabila sumber daya ini tidak terpenuhi. Yang ketiga, harga pertukaran penjualan. Harga ini biasanya diidentifikasikan sebagai harga yang berlaku saat ini dan kondisi harga kemungkinan besar stabil atau perubahan tidak material, misalnya pertukaran logam mulia. Yang keempat, harga pertukaran masa mendatang. Harga ini mencerminkan penerimaan tunai di masa mendatang dan mendiskontokannya terhadap nilai yang berlaku sehingga realisasi dan kesetaraan pendapatan dapat terjamin. Penggunaannya untuk menaksir harga pokok di masa yang akan datang atas dasar persentase selesai dan atau penjualan kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi dan jurnal pendapatan di SKPD. Pendapatan yang menjadi kewenangan SKPD di jurnal baik di SKPD tersebut maupun di PPKD. SKPD memiliki fungsi akuntansi yang dilaksanakan oleh PPK atau pejabat penata usahaan keuangan SKPD tersebut.
PPK SKPD bertugas untuk membuat jurnal transaksi, melakukan posting jurnal transaksi, dan menyusun laporan keuangan SKPD yang bersangkutan. Laporan keuangan yang sudah disusun oleh PPK SKPD ditandatangani oleh PA atau KPA pada SKPD tersebut. Ada dua kategori jurnal yang dibuat oleh SKPD, yaitu yang pertama jurnal finansial, yang merupakan jurnal untuk mencatat pendapatan LO dengan menggunakan basis akrual. Kemudian yang kedua, yaitu jurnal pelaksanaan anggaran, yang merupakan jurnal untuk mencatat pendapatan LRA dengan menggunakan basis kas. Berikut adalah contoh transaksi dan jurnal pendapatan didahului penetapan pajak, yaitu SKPDX menetapkan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan sebesar Rp25 juta. Jurnalnya yaitu sebagai berikut. Di jurnal finansial, yaitu piutang pajak daerah pada pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan LO sebesar Rp25 juta. Kemudian pada jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal karena tidak ada perubahan kas pemerintah. Selanjutnya, wajib pajak menyetor kas sebesar 20 juta kepada bendahara penerimaan SKPDX. Transaksi tersebut di jurnal sebagai yang pertama pada jurnal finansial, yaitu kas di bendahara penerimaan pada piutang pajak daerah sebesar 20 juta. Kemudian pada jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu perubahan SAL pada pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan LRA sebesar Rp20 juta. Akun perubahan SAL adalah akun anggaran. Akun ini didebit saat menerima pendapatan dan penerimaan pembayaran serta dikredit saat pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian selanjutnya, transaksi dan jurnal pendapatan di PPKD. PPKD selaku satuan kerja memiliki fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi PPKD dilakukan oleh sekretariat yang ada pada PPKD tersebut. Fungsi akuntansi tersebut bertugas untuk menjurnal transaksi, memposting jurnal, dan menyusun laporan keuangan PPKD selaku entitas akuntansi dan konsolidator. Ada dua kategori jurnal yang dibuat oleh PPKD, yaitu yang pertama jurnal finansial yang merupakan jurnal untuk mencatat pendapatan LO dengan menggunakan basis akrual, dan yang kedua yaitu jurnal pelaksanaan anggaran yang merupakan jurnal untuk mencatat pendapatan LRA dengan menggunakan basis kas. Transaksi pada jurnal pendapatan yaitu pada transaksi HOBO, jurnal transaksi yang berkaitan dengan konsep HOBO di jurnal pada jurnal finansial dan tidak di jurnal pada jurnal pelaksanaan anggaran. Selain transaksi sesuai dengan konsep HOBO, PPKD sebagai entitas akuntansi juga memiliki transaksi pelaksanaan pendapatan tersendiri. Transaksi-transaksi yang lazim di dalam kewenangan PPKD adalah penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari provinsi.